Assalamualaikum Indonesia. Halo, siapa yang tak kenal saya? Saya ini adalah seorang yang pintar dan ganteng, juga bukan artis. Saya ini tapi pintar saya. Kalian tidak tahu siapa saya? Nama saya adalah Udin Sedunia. Panggil saja nama saya Nasi Udin. Saya sekarang ada di luar, yang begitu jauh dari Indonesia, Dan saya ingin bercerita soal di Indonesia. Saya sudah bekerja lama di Indonesia. Saya bekerja di luar karena saya takut di dalam Indonesia saya bisa diculik dan disekap. Saya ketakutan. Karena saya kelaparan di sini. Di luar Indonesia, saya kelaparan di sini. Kalian tidak tahu? Tahu tidak, ini berkas apa? Di dalam berkas ini terdapat banyak sekali berkas-berkas yang penting untuk Indonesia. Karena di dalam berkas ini kalian tidak tahu bagaimana caranya. Karena di dalam flash di sini hanya saya yang tahu. Semua tentang itu. Semua tentang berkas-berkas negara yang sangat penting, yang sering dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia. Di dalam ini terdapat berkas atau simpanan file yang sangat penting. Jadi, siapa yang nggak butuh ini? Pasti Indonesia sedang butuh ini. Di dalam ini terdapat banyak file, dokumen-dokumen yang penting yang sudah saya ketik, simpanan-simpanan foto-foto dokumen-dokumen tersebut pemerintahannya. Tahukah, saya akan sedikit bercerita. Di dalam file ini sungguh sangat penting karena saya sudah menulis berbagai catatan-catatan penting tentang si rumah makan di Palembang. Si rumah makan di Palembang, yaitu pempek Palembang. Pempek Palembang paling enak. Pempek Palembang. Si pempek Palembang paling enak di sana. Inilah resep yang saya sembunyikan. Karena di dalam ini terdapat berbagai resep pempek yang enak sekali dari Palembang. Karena di dalam sini resep Palembang atau nasi Palembang semua ada di sini. Kalian tidak tahu kan betapa enaknya. Saya ketakutan karena mereka mencari ini. Hanya di dalam file inilah. Mereka mencari ini, resep-resep pempek Palembang akan dari sini. Karena saya tahu pempek buatan saya paling enak. Jadi, siapa yang akan menjemputku? Karena di dalam sini pempek buatanku laris di luar. Makanya aku tidak mau pulang ke Indonesia. Saya juga ketakutan karena banyak yang meniru saya. Saya ketakutan, takut sekali. Takutnya sampai di Indonesia saya disekap, diculik, dimasuk polisi karena saya
udah mereplikasi pempek buatan orang lain di dalam sinilah, di rumah pempek si pempek Palembang, sini saya buat dengan sesungguhnya. Hah, siapa yang tidak tahu ini? Kalian pasti tahu kan? Makanya itu, dengarlah, dengar. Kalian tuh apa maksud kalian? Hah? Saya sudah bosan lari keluar kota, bukan keluar negeri, keluar kota. Saya ketakutan karena file ini udah saya catat, tapi mereka masih mengejar-ngejar saya. Padahal saya udah minta maaf, bukan saya salahnya, karena ada teman saya juga yang mereplikasinya. Tolonglah buat kalian, udah jangan ngejar saya lagi, saya ketakutan, please. Oke, ya, ampun, sip, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, kira Indonesia pemerintahannya udah sempurna, tetapi para pemimpinnya entah sikapnya mencontohkan yang tidak benar. Mengapa mereka korupsi? Hanya demi uang. Sedangkan uang itu tidak ada artinya dalam hati. Dan saya berharap kelak Indonesia pemerintahnya baik, jujur, adil, mensejahterakan rakyatnya. Saya, Deddy Munandar, seorang siswa tukang ikan, saya berharap sekali pemerintah semakin maju, semakin berkembang, dan semakin adil. Karena kita sebagai makhluk, Tuhan juga ingin yang namanya adil. Majulah Indonesia, teruskan perjuanganmu. Jangan kau mundur, pemerintah harus yang benar, adil, jujur, dan mensejahterakan rakyat. Kenapa? Karena rakyat Indonesia sangat pengen pemimpin pemerintahannya ini adil, sejahtera. Kenapa Papua dan Aceh ingin memisahkan diri? Karena mungkin Indonesia egois mementingkan dirinya sendiri dalam pemerintahannya. Saya sebagai warga negara Indonesia juga sangat kecewa atas pemerintahan ini. Satu masalah tentang korupsi belum selesai, satu muncul kembali. Proyek ini korupsi. Gimana mau maju bangsa Indonesia? Ya Allah. Hidup itu harus adil. Pemerintah itu jangan mengegokan diri sendiri untuk kepentingan pribadi. Ingat, di bawah kita itu siapa? Ada masyarakat yang menjunjung kita. Ibaratnya masyarakat ada di bawah kita yang menggendong kita. Kalau kita nggak maju, gimana? Kalau kita nggak maju, berpikir maju, gimana dengan pemerintahnya? Begitu juga dengan pemerintahnya. Pemerintah harus berpikir soal perasaan rakyat juga. Nggak usah mentingin ego sendiri. Dikit-dikit uang, sogok sini uang. Apa mungkin maju? Udah berhenti uang. Kalau emang gaji bersihnya, ya udah dapat itu aja. Karena di mata Allah manusia itu sama. Tapi di mata manusia itu akan berbeda jika penilaian dari sikap.
Jadi saya berharap para pemimpin di Indonesia ini maju. Kalau dikritik jangan marah. Itu karena rakyat atau sesamanya itu ingin pemerintah itu berubah, mensejahterakan rakyat. Pasti rakyat pun akan bangga akan pemerintahan itu. Pasti. Bukan korupsi, bukan keadilan, tapi mensejahterakan masyarakat. Masyarakat perlu keadilan dan perlu dari pemerintah perlu mensejahterakan juga. Oleh sebab itu pemerintah harus pintar-pintar, bukan memintarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dari sebuah pemerintahan, tetapi mementingkan masyarakat itu sendiri, warga negaranya. Pemerintah juga sebagai warga negara, bukan mementingkan ego sendiri. Karena buat apalah uang, sementara rakyat yang di bawah kita harus terbengkalai atau miskin. Sejahterakan dia orang. Buatlah senang pada mereka. Karena lebih baik kita menyenangkan orang lain daripada diri kita sendiri. Karena orang itu akan menilai bahwa orang ini sebagai pemimpin yang adil. Bukan pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri. Pasti rakyat akan maju bila pemerintah akan mengusahakan apa yang diinginkan rakyat. Begitu pula. Dan semua pemerintahan itu memang dicangkup dengan uang. Namun setiap proyek atau gimana harus dijalani dengan tulus hati. Udah, jangan berharap duit banyak lah, inilah gaji apalah, gaji buta lah. Udah, pentingnya rakyat, karena bahagiakanlah mereka. Karena sebahagia-bahagianya kita mengumpulkan uang atau pemerintah mengumpulkan uang itu, rakyat akan menilai yang mana pemerintah yang baik, yang mana pemerintah yang adil, mensejahterakan rakyat. Ya, saya turut kecewa atas pemerintahan Indonesia saat ini. Hanya korupsi, di mana-mana korupsi. Bagaimana Indonesia ini mau berkembang dan maju, sedangkan pemerintah atau pemimpinnya aja begitu sikapnya. Ayolah Indonesia maju. Udah, hilangkan semua rasa keegoisan kalian hanya demi uang. Tapi rakyat kita menderita. Ayo, gak usah kita berego diri. Saya sangat berharap banget pemerintah maju, tidak mementingkan diri sendiri. Saya seorang siswa yang memang miskin, yang membutuhkan uang banyak dari pemerintah untuk sekolah gratis, atau banyak anak-anak yang ada yang putus sekolah akibat orang tuanya tidak sejahtera. Begitulah. Banyak anak yang ingin sekolah namun orang tua tidak mampu. Kemampuanlah itu. Pemerintah harus berpikir lebih cerdas, brilian. Karena pemerintah itu adalah